Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi di sini kakak dan teman-teman kakak akan menjelaskan tentang makna dari proklamasi di Indonesia. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama dengan baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan kita baca bismillah, Allah akan meridhoi apa yang kita sampaikan video pembelajaran hari ini. Mengenai video pembelajaran tentang makna dari proklamasi di Indonesia, ada loh lagu yang mencakup tentang proklamasi di Indonesia. Apa itu? Apakah kalian tahu? Betul sekali, lagunya adalah lagu Hari Kemerdekaan. Ada yang tahu lagunya gimana? Ayo ya, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap saja mempertahankan Indonesia. Kita tetap saja membela negara kita. Oke adik-adik, jadi sebelumnya adik-adik tahu nggak apa itu makna dari proklamasi di Indonesia? Yang pertama-tama yang harus kalian ketahui, kemerdekaan merupakan tonggak sejarah bagi kemerdekaan di Indonesia. Meskipun berbeda suku, bangsa Indonesia bersatu loh dalam memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Nah, teks proklamasi yang dibacakan di setiap upacara itu memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia loh. Nah, bagaimana sih sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa tersebut dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi tersebut terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Pada saat itu, Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Upacara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar.
Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Oke adik-adik, kalian tahu kan tadi kita sudah mempelajari tentang makna dari teks proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Apa aja tadi? Yang pertama, teks proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan disusun oleh 3 tokoh utama kita. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Dr. Ades Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Dan yang kedua, teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 45 jam 10 pagi di kediaman Bapak Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan dilanjut dengan pembacaan pidato singkat tanpa teks oleh Bapak Insinyur Soekarno dan diiringi oleh pengibaran bendera sang merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah adik-adik, kita jangan pernah lupa ya sama sejarah bangsa Indonesia sendiri. Oke, akhirnya kita sudah mempelajari tentang makna dari proklamasi di Indonesia. Terima kasih adik-adik yang ada di rumah. Semoga adik-adik tetap bahagia dan selalu semangat dalam belajar ya. Nah, untuk mengakhiri video pembelajaran kali ini, mari kita baca bacaan Alhamdulillah sama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian video pembelajaran dari kakak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.